Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perlimpahan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita semua. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa-doa saya, semoga para sahabat semua ditambahkan umurnya, ditambahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan selalu diberikan keberkahan, keselamatan, dan perlindungan lahir batin dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ke topik pembahasan, tidak lupa saya memohon dengan kerendahan hati untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan mengisi di kolom komentar harapan dan doa-doa serta hajat-hajatnya, agar kita semua bisa mengaminkan. Semoga Allah mempercepat, mengijabah segala doa, keinginan, cita-cita, dan hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sering dianggap sepele 5 perbuatan ini bisa menghalangi datangnya rezeki kepada kita semua. Setiap makhluk di muka bumi ini sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkecuali manusia, seperti disebutkan dalam firman Allah Al-Quran surat Ahud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Ada kalanya seorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapatkan penghasilan padahal telah berusaha. Ada yang mencari pekerjaan namun selalu ditolak, ada yang mencoba buka usaha namun selalu rugi, atau bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Namun jika pernah melakukan perbuatan dosa bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertobat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali padanya, yang mana sebagai makhluk yang diciptakannya sudah seharusnya kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Yang pertama, orang yang suka berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah, berbohong bukanlah perkataan ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 3 tanda orang-orang munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia ingkar. Dan juga di dalam surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran surat An-Nahl ayat 105. Hal yang kedua, melalaikan sholat. Seseorang
yang sholatnya hanya sholat maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rezeki. Dalam surat At-Talaq ayat 3 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 3. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang malas-malasan bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jika ada yang malas-malasan dan enggan bangun untuk sholat subuh ketika matahari telah terbit atau setelah melaksanakan sholat subuh tidur kembali, tidak meruntuhkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut karena dapat menghalangi datangnya rezeki." Ciri-ciri orang yang keempat, orang yang malas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Melambat-lambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang." Dari kisah ini kita bisa melihat seekor burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri orang yang kelima adalah orang yang suka berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, ria, zina, syirik, durhaka kepada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki
dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaannya. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar selalu bermuhasabah. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang. Berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun, jika Anda pernah melakukan kemaksiatan, bahkan sampai berulang-ulang, maka segeralah bertobat, menyesal, bertekad tidak mengulangi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian tadi telah sama-sama kita simak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus buat diri saya pribadi, umumnya mudah-mudahan ada manfaatnya buat para sahabat muslim muslimah semuanya. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan rasa cinta, keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan untuk selalu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada para sahabat semua yang sudah nonton, yang sudah like, sudah komen, sudah membagikan video ini, saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebaikan para sahabat semua Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.